selanjutnya ada personal care buat baby ya. Jadi kalau baby aku nggak dipakein bedak, nggak pakai minyak telon juga. Kalau lagi nggak dibutuhin nggak pakai minyak telon, cuma waktu dingin doang. Karena apa? Karena dari rumah sakit juga nggak rekomendasi untuk pakai bedak, jadi aku nggak punya bedak di sini. Nah ini ada hair lotion. Aku suka yang ini, wanginya enak. Boleh lah dipakein. Walaupun sebenarnya khasiatnya gimana? Ya nggak berkhasiat juga. Baikku ya rambutnya juga dikit, tipis. Jadi ini cuma buat wangi-wangian doang. Lotion itu nggak kepake. Buat apa coba? Karena kan lengket-lengket gitu ya, nggak enak lah. Habis mandi masa pakai lotion? Oh udah bersih. Jadi ini nggak kepake. Ya karena dapat hadiah juga ya, udah simpen aja. Baby oil ini kepake waktu pas mijit bayi. Boleh ada. Tapi belinya yang kecil aja. Sama kalau buat bersihin lipatan leher, lipatan ketiak, itu pakai baby oil. Baby cream ini mahal sih, tapi ini buat aku kurang begitu efektif. Aku lebih suka yang tadi itu kan. Nih, ini yang lebih berkhasiat. Buat aku sendiri bisa pakai, buat baby bisa pakai. Jadi belinya ini aja ya. Terus ada lagi nih lotion anti nyamuk. Kalau mau jalan-jalan ke taman pakai ini. Jadi ini perlu ada. Cotton buds beda ya sama cotton buds yang biasa kita pakai, karena ini ujungnya budsnya ini keras. Jadi untuk mencongkel kotoran kayak kotoran hidung jadi lebih mudah. Terus dia ujungnya ada yang cungkilan ya, jadi bawahnya cotton buds, atasnya cungkilan. Ini perlu ada. Terus ada lagi kain kasa. Ini gunanya buat membersihkan mulut bayi pakai air hangat. Terus ini minyak. Sebenarnya kita nggak boleh pakai minyak kayu putih ya sama bayi baru lahir karena terlalu panas. Jadi ini botolnya doang, sebenarnya isinya tuh minyak telon sama betadine. Betadine ini berguna buat ditetesin ke tali pusat yang belum putus. Tas ransel baby. Buat aku ini nggak kepake sama sekali karena tempatnya sedikit, ketebelan. Tasnya aja udah berat gini kan. Dia kan ada satu set lagi sama buat makanannya. Buat aku ini nggak kepake beneran. Ini mestinya sih buat cocok yang bawa botol ya, karena ini ada tempat botolnya. Kalau aku kan langsung kan breastfeeding langsung, jadi aku nggak pakai ini. Mendingan tuh kalau kita bepergian sama baby, kita pakai tas biasa aja yang muatnya tuh banyak dan tasnya sendiri bahannya tuh enteng. Kalau ini lucunya itu aku beli tuh karena lucu kan, kantongnya banyak, di dalam ada, di bawahnya ada lagi tuh, terus di sininya ada lagi, di depannya ada, di sampingnya ada. Aku suka kantong-kantongnya doang. Ada ininya juga tempat penyimpanan makanan. Kirain kepake, ternyata nggak kepake tuh, masih ada labelnya juga. Ya buat apa kita taruh makanannya di sini tuh? Karena ini juga sebenarnya nggak bisa buat menghangatkan ya. Tetap aja dingin. Terus juga kalau udah kotor gitu kan bersihnya susah. Jadi ini nggak kepake. Selanjutnya adalah bantal. Aku beli satu set gini kan. Ada satu lagi, jadi aku beli 2 set karena tempatnya kan ada 2. Ini nggak kepake karena gulingnya pun dia nggak suka peluk guling. Terus bayi baru lahir dipakein bantal kayak gini. Dia ada 2, bantal yang biasa sama bantal peyang. Ya kalau menurut aku sih mendingan taruh di kasur langsung aja yang rata permukaannya. Jadi kepalanya itu terbentuk dengan bagus. Justru kalau pakai bantal peyang itu kepalanya jadi peyang, katanya sih kan begitu. Jadi ini sebenarnya nggak kepake, nggak usah dibeli juga ya. Terus ini ada tasnya, ini hadiah, tapi buat aku ini gak kepake karena seperti yang tadi aku bilang, mendingan pakai tas kita yang biasa, muatnya lebih banyak dan lebih enteng. Kalau ini bahannya aja udah tebel, jadi udah lebih berat ya. Terus aku juga punya nih gantungan baby kan yang pakai per gitu. Di sini ada, di tempat yang satu lagi ada.
Kalau buat babyku yang pertama, dia karakternya tuh lebih rewel, jadi gantungan ini kepake sampai dia kira-kira umur 3 bulan yang masih suka digantung-gantung. Nah ini kan dia ayunannya tuh pakai jala-jala gini. Ini kepake sih. Tapi kalau karakter bayi kalian yang tenang-tenang aja ya taruh aja di keranjang, nggak perlu di ayun-ayun kayak gitu. Nah ini ada lagi bantal buat taruh botol susu supaya kita nggak usah pegangin botol susunya terus. Jadi anak pertama aku kan dia campur sama sufor. Terus kalau kita lagi kasih sufor gitu kan, dia minumnya lama banget. Kadang kita capek peganginnya. Terus aku beli di toko online bantal kayak beginian. Jadi bisa ditaruh botolnya tanpa kita perlu pegangin lagi. Tapi ini juga nggak kepake ya, karena kan sebenarnya waktu pas kita kasih susu itu kita nggak boleh tinggalin baby kita gitu, takutnya tersedak. Jadi ini nggak kepake. Terus ada lagi penutup buat menyusui. Ini juga boleh kepake kok. Jadi kalau kalian bayinya menyusu langsung, kalian perlu penutup buat menyusui di tempat umum, ini kepake. Belinya satu aja. Kalau aku belinya 2, karena aku pikir di tempat di rumah kan satu-satu gitu. Ternyata ini kepake, kan kita perginya cuma sekali-sekali doang. Terus ini ada, ini tuh apa ya, kayak buat bak mandi. Bak mandi tuh jadi bisa ditaruh kain supaya kita nggak usah pegangin bayinya waktu pas mandi. Tapi ini sebenarnya juga nggak kepake sih. Nggak tahu nih, suamiku beliin kayak gini dari online. Aku sih nggak pakai ya. Terus ada lagi nih sebenarnya nih bantal ya. Bantalnya tuh bagus. Dia dari kayak memory foam, bantal peang juga. Itu juga nggak kepake. Jadi bantal peang aku ada banyak. Nih ada bantal peang lagi yang ini nih. Karena pikir kan yang anak pertama kita kan nggak tahu ya, ternyata itu nggak kepake bantal peang gitu. Nah sekarang di kamar mandi ya, barang-barang yang kepake itu adalah bak mandi. Bak mandi model kayak gini murah meriah. Terus juga bisa kepake sampai dia gede. Bayi baru lahir juga enak dipakai, ditaruh di sini ya. Jadi ini harus punya. Terus yang kepake sabunnya adalah sabun Johnson. Coba aku kasih lihat ke kalian depan. Yang model top to toe wash, karena dari rambut sampai ke ujung kaki bisa pakai sabun ini. Terus kelebihan yang lain, aduh aku sambil gendong baby nih guys. Kelebihan yang lain, dia adalah tanpa SLS. Jadi nggak kering di kulit kita. Aku sendiri pun juga pakai, jadi bukan cuma buat baby, emaknya pun pakai. Nah aku punya baju renang untuk babyku yang baru lahir. Bentuknya kayak gini kan, ada sleting di tengahnya. Ini gampang dipakai. Ada dapet topinya juga, tapi topinya nggak dipakai. Jadi kalau bayiku sudah 2 bulan lebih, mau ketiga, mau apa? Udah mau 3 bulan, dia bisa diajak berenang di rumah pakai kolam kecil, terus ada neck ringnya. Buat aku sih berenangin baby yang umurnya masih kecil gitu sih nggak masalah, karena kan pakai neck ring, dia bisa ngambang-ngambang gitu kan di air. Terus baknya juga kan pakai air yang cukup hangat, jadi abis berenang itu biasanya dia tidurnya lebih nyenyak. Terus juga jadi belajar supaya nggak takut sama air. Kalau bayinya udah terlalu gede, kayak misal 1 tahun baru diajak berenang, biasanya dia udah lebih takut. Jadi yang kakaknya ini, Ika, dia tuh dari 2 bulan mau ketiga, jadi 2 bulan lebih itu udah berenang di kolam di rumah yang pakai bak, pakai neck ring. Terus udah kira-kira 4 bulan itu udah ke kolam berenang dewasa yang airnya tuh udah cukup dingin. Dia nggak masalah ya, sesekali ada nangis, tapi udah kedua kali 3 kali tuh udah berani. Sampai sekarang pun dia kalau diajak ke kolam berenang itu udah berani, malahan udah nggak mau, udah-udahan gitu. Terus aku juga ada beli tudung saji kayak gini. Ini bukan buat makanan ya, tapi buat nutupin babynya supaya dia nggak kena nyamuk. Bentar, kayak gini. Nah jadi bentuknya kayak gini. Kalau mau ditaruh di ruang tamu, biasa kan suka banyak nyamuk kan.
harus ditutupin pakai tudung saji gini. Tapi karena ini sih sebenarnya harganya cukup mahal ya, jadi sebenarnya nggak perlu sih, kalian taruh aja lah bayi kalian di kamar, nggak perlu beli ginian. Selanjutnya adalah popok. Jadi kalau bayiku itu baru lahir kan pakainya udah popok sekali pakai, mereknya Mami Poko yang tipe perekat. Nah kalau tali pusatnya udah lepas, pakainya langsung yang ke celana. Tapi aku lebih suka ganti merek ke Pokana karena Pokana itu berwarna. Terus juga dia harganya sama-sama murah. Nah kalau pakai popok yang tipe celana ini nggak gampang bocor kayak yang tipe perekat. Sesekali ada bocor tapi nggak sebanyak yang kayak tipe perekat. Tipe perekat tuh kurang mantep. Kalau ini celana, walaupun dia sering gerak aktif, dia jarang ada bocor. Terus juga harganya murah juga ya. Nah kalau ini ada perekat. Perekat ini gunanya buat supaya, coba lihat itu sarung tangannya dipakein perekat supaya nggak terlepas mulu. Kan sarung tangannya itu biasanya kegedean, kalau dipakai perekat jadi tidak gampang terlepas. Selain itu ada juga yang perlu kalian pakai kalau mau pakai popok sekali pakai ya, dia kan suka ruam tuh kan. Nah ini ada obatnya. Ini juga buat mencegah. Jadi kalau sebelum dipakai popok, olesin dulu pantat baby kalian sama petroleum jelly supaya kalau dia habis pup, kotorannya itu nggak langsung nempel ke kulit. Nah jadi bisa mengurangi ruam-ruam. Dan kalau udah terjadi ruam pun dalam waktu ya 2 hari lah pasti ini udah sembuh pakai petroleum jelly. Aku pun sendiri udah pernah pakai ini di kulit aku, dan ini khasiatnya tuh cepet banget sih kalau buat aku. Terus ada lagi namanya ini tilam ompol. Jadi dia kain dua lapis. Yang bawahnya ini tuh ada plastiknya. Jadi kalau bayi kalian ditaruh di tempat kayak sofa, perlu dialasin sama tilam ompol ini supaya kalau dia pipis atau pup dia nggak kena sama sofa. Walaupun pakai popok kali pakai, tetap aja kadang kan suka bocor. Daripada nanti udah kotor, mendingan tetap dilapisin sama tilam ompol ini. Tilam ompol ini aku ada 2. Harganya kan cukup mahal, jadi kalian cukup punya 1 aja sih sebenarnya. Cuma aku karena mau punya 1 lagi buat supaya ada gantinya kalau dicuci, aku jadi belinya 2. Nah ini bantal yang tadi nih 1 set. Ini yang bantal peangnya ya. Kalau kalian lagi taruh bayi kalian di sofa, perlu ada bantal untuk nyanggah lehernya, perlu punya 1. Tapi nggak harus yang ada bolongannya di tengah ini, bantal biasa pun oke. Ini adalah selimut yang menurut aku kepake banget sampai dia umurnya 2 tahun. Ukurannya kira-kira semeter ya. Buat bayi baru lahir ini bisa dipakai, nutupin kepalanya. Kalau habis pulang dari rumah sakit, bawa ini. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya untuk barang-barang baby baru lahir yang harus ada di mobil.